Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem respirasi yang beranggotakan Saya Abdul Muhammad Hidrizi. Saya Adida Azakil. saya adalah Fakira, Saya Elisa Nur Hasanah. saya Mutiara Ramadhani, Saya Bini Ramadhani Adkurniawati. saya Salma Rizky, Saya Karisma Dewi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu respirasi. Respirasi adalah proses yang terjadi ketika tubuh mendapatkan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida keluar dari dalam tubuh. Tujuannya yaitu untuk membantu sel-sel dalam tubuh agar dapat memperoleh energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP dengan cara menggabungkan oksigen dan glukosa serta melepaskan produk limbah berupa karbon dioksida dan uap air. Selanjutnya ada macam-macam sistem pernafasan. Yang pertama, sistem pernafasan dada. Pernafasan dada menggunakan otot dada dan tulang rusuk untuk menarik udara masuk ke paru-paru atau inspirasi dan mengeluarkan udara atau ekspirasi. Saat menarik nafas, diafragma dan otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada dan paru-paru mengembang. Ketika mengembuskan nafas, otot-otot tersebut berelaksasi sehingga rongga dada dan paru-paru mengecil. Yang kedua, sistem pernafasan perut. Pernafasan perut menggunakan otot diafragma di bawah perut untuk bernafas. Saat menarik nafas, diafragma berkontraksi sehingga rongga dada dan paru-paru mengembang. Saat menghembuskan nafas, diafragma berelaksasi dan otot perut berkontraksi untuk Selanjutnya, paru-paru. Paru-paru adalah organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Organ ini berbentuk seperti pos dan terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Bagian dari paru-paru adalah pleura, bronchus, bronchiolus, dan alveolus. Sedangkan untuk fungsi utama dari paru-paru adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Selanjutnya, rongga hidung. Terdapat tulang, tulang rawan dan jaringan di sekitarnya, pembuluh darah dan saraf sehingga ke posterior ke nasofaring. Semua adalah bagian dari saluran pernafasan bagian atas. Fungsi utama rongga hidung yaitu sebagai indera penciuman, pernafasan, dan kekebalan tubuh. Kemudian selanjutnya faring. Faring merupakan saluran penghubung yang menyalurkan udara dari hidung ke dalam trakea untuk kemudian dibawa ke paru-paru. Kemudian bagian dari faring itu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Fungsi dari faring sendiri yaitu membawa udara ke saluran pernapasan, mencegah kuman masuk, membedakan jalur pernapasan dan pencernaan, menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga, mendorong makanan masuk ke kerongkongan, dan memperjelas pelafalan konsonan. Oke, selanjutnya laring. Laring adalah tabung berongga yang panjang lebarnya sekitar 4 hingga 5 cm. Laring memungkinkan udara mengalir dari tenggorokan atau faring ke trakea dalam perjalanan ke paru-paru. Bagian dari laring ada epiglotis, pita suara, glotis, korpus laring, atilagotiroid, muskular laring. Untuk fungsinya yaitu fungsi produksi suara, fungsi pernafasan, dan fungsi perlindungan. Lalu yang selanjutnya yaitu trakea. Definisi trakea adalah organ saluran pernapasan yang dibangun oleh cincin tulang rawan atau yang disebut dengan cartilago. Bagiannya yaitu cartilago trachealis dan musculus trachealis. Fungsi dari trakea sendiri yaitu sebagai saluran utama untuk udara yang masuk ke dalam paru-paru. Udara ini kemudian dibagi ke dalam 2 bronkus. Fungsi lain dari trakea yaitu meneruskan udara menuju ke paru-paru. Fungsi utamanya adalah meneruskan udara dari laring ke bronkus sehingga udara dapat masuk ke paru-paru. Fungsi lain yaitu membantu sistem pencernaan. Trakea juga berperan dalam membantu sistem pencernaan yaitu dengan memberikan ruang yang lebih longgar bagi tulang-tulang rawan di kerongkongan sehingga proses menelan menjadi lebih mudah. Lalu yang selanjutnya yaitu bronkus. Definisi dari bronkus adalah saluran pernafasan yang cabang dari trakea. Masing-masing bronkus dibangun oleh tulang rawan cincin yang tidak komplit dan jaringan otot polos. Subbagian bronkus terbagi menjadi 3 subbagian yaitu bronkus primer, bronkus sekunder, dan bronkus tersier. Fungsi bronkus yaitu bronkus membagi udara ke dalam paru-paru yang lebih kecil, memungkinkan pertukaran gas yang lebih efektif antara udara dan darah. Fungsi lain dari bronkus yaitu meneruskan udara menuju ke paru-paru. Bronkus memiliki cabang-cabang yang lebih kecil atau yang disebut dengan bronchiolus, yang akhirnya membawa udara ke alveoli di paru-paru. Fungsi
dengan ukuran yang cukup kecil, yaitu sekitar 0,3 hingga 1 km. Subbagian dari bronkiolus sendiri ada 3. Yang pertama yaitu bronkiolus lobular. Bronkiolus lobular yaitu saluran bronkiolus terbesar yang pertama kali menerima oksigen dan terhubung dengan lobus paru-paru. Yang kedua yaitu bronkiolus respiratori, yaitu saluran bronkiolus yang langsung mendistribusikan udara ke alveoli. Yang ketiga yaitu bronkiolus terminal, yaitu bagian terkecil yang terdiri dari 50 hingga 80 saluran di setiap paru-paru. Bronkiolus terminal sendiri disebut juga sebagai ruang mati karena tidak terjadi pertukaran udara di dalamnya. Fungsi dari bronkus yaitu membagi udara ke dalam paru-paru yang lebih kecil, yang memungkinkan pertukaran gas yang lebih efektif antara udara dan darah. Selanjutnya yaitu alveoli. Struktur dari alveoli adalah kumpulan kantung udara atau alveoli yang berbentuk seperti gelembung kecil di paru-paru, tepatnya di saluran pernafasan paling ujung, yaitu bronkiolus. Alveoli sendiri tersusun berkelompok dan saling menempel satu sama lain seperti buah anggur yang terikat rapat. Fungsi dari alveoli sendiri yaitu bagian ini memiliki peran penting sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Yang selanjutnya yaitu ada proses pernapasan. Yang pertama yaitu difusi. Difusi adalah proses perbedaan molekul gas secara pasif yang terjadi di area bertekanan parsial tinggi ke area bertekanan parsial rendah. Proses pertukaran gas terjadi karena perbedaan tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan kapilar paru. Kedua yaitu ada perfusi. Perfusi merupakan proses pendistribusian darah yang telah teroksigenisasi di dalam paru untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu ventilasi. Ventilasi adalah proses masuk dan keluarnya udara melalui saluran napas ke dalam paru meliputi inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi yaitu proses yang aktif di mana otot pernapasan berkontraksi yang akan meningkatkan volume intratorakal. Dan ekspirasi yaitu proses pasif di mana tidak didapatkan kontraksi otot untuk menurunkan volume intratorakal. Selanjutnya yaitu tanda-tanda vital pernapasan normal. RR atau respiratory rate normalnya 16-24 kali per menit untuk orang dewasa. Kemudian untuk bayi yang berumur kurang dari 1 tahun, RR normalnya yaitu 16-28 kali per menit. Untuk yang pernapasannya kurang dari 16 itu disebut dengan bradipneu. Kemudian yang lebih dari 24 kali disebut dengan tachypneu. Kemudian yang pernapasannya 0 kali disebut dengan apneu. Kemudian yang sesak disebut dengan dyspneu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf